Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita sedikit membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, terutama mengenai tentang istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 106? Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Wa qala aydan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini menganjurkan kepada kita agar kita memperbanyak istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita, mengakui keraguan kita, mengakui khilaf kita. Ini tanda hamba Allah Subhanahu wa taala tawadu, artinya merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan tidak pernah kita sadari, baik juga dengan sengaja maupun tanpa disengaja dan akan sengaja. Nah, oleh karena itu sebagai penghapus dari kesalahan yang kita lakukan, Allah menganjurkan kita agar kita memperbanyak istighfar. Istighfar artinya minta maaf kita kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah", minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada Allah, mengakuilah kesalahanmu kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ampunan Allah terhadap kita ini tidak pernah terputus. Kasih sayang Allah kepada kita tidak pernah ada batasnya. Kasih sayang Allah tidak pernah ada batasnya. Sehingga hambanya saja yang punya batas untuk minta ampun dan minta maaf kepadanya. Nah, hadapan Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Bahkan kita dianjurkan dalam waktu-waktu tertentu, terutama di pertengahan tengah malam ketika kita melakukan sholat tahajud, hajat, tasbih dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Hamin sa'ilin, barang siapa yang meminta memohon kepadaku, fasa'aluh, saya akan kasih. Wa min mustaghfirin, siapa yang minta maaf kepadaku, fayastaghfir, dia akan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pernah batasnya. Tidak ada batasnya, kapan saja. Nah, bahkan ketika kita selesai melakukan sholat, haruskan diri untuk membaca istighfar. Ya, baru kita beranjak dari tempat duduknya kita. Karena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini Allah selalu mendengar dan menerimanya. Nah, oleh karena itu pengakuan kita dari dosa yang pernah kita lakukan, dosa kita dari orang lain, dosa kita dari istri kita, dosa kita dari anak-anak kita, dosa dari masyarakat kita, semuanya bersinambungan, menyambung bahwa dosa yang kita lakukan akan tarik menerus, saling tarik menerus. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula dalam surat Al-Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum", orang-orang dulu di zaman jahiliyah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alu fahishatan, mereka melakukan perbuatan yang keji. Mereka sudah menzalimi anak mereka, mereka sudah memukul istri mereka, mencaci maki saudara-saudara mereka. Nah, lalu mereka mengatakan dirinya dan mengakui dirinya. Di samping bukan hanya dia menzalimi orang lain, tetapi dia menzalimi dirinya sendiri. Aw zalamu anfusahum. Setelah dia melakukan perbuatan keji, mereka dulu pernah berhura-hura suka minum khamar di zaman Rasulullah. Ya, mereka makan riba, kemudian menggunjing orang, mengumpet orang,
bahkan sampai menaruhkan kotoran-kotoran kepada mereka, ahli-ahli taat, orang-orang yang mengakui kebenaran dengan ajaran Nabi kita, mereka lawan dengan perlakuan fahisyah. Al-zalamu anfusahum, atau pernah mereka menzalimi dirinya sendiri. Mereka melakukan dosa yang besar, membunuh sesaudaranya, membunuh anak perempuannya, membunuh dirinya, minum khamar, mabuk, atau berzina dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zakarullaha. Mereka setelahnya itu melakukan dosa, baik zalimi orang lain maupun dirinya sendiri, mereka cepat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyadari, kata Rasulullah, ad-dunya la'in, dunia ini adalah laknat, tempat orang dilaknat. Baik dilaknat dengan ilmunya, dilaknat dengan hartanya, dilaknat dengan anak dan keturunannya maupun keluarganya. Wa mal'unum ma fiha, dan dunia ini akan melaknat siapa yang ada di dalamnya. Apa kata Allah? Illa zikrullah. Orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu zikir kepada Allah, ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang kita lakukan dari mata, dosa yang kita lakukan dari telinga maupun dari mulut dan lain sebagainya, tetaplah kembali cepat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Al-Agharul Mazani, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku itu selalu lupa melakukan laga dengan hati yang tidak ada manfaatnya, kata Nabi, dengan niat atau bayangan yang tidak ada faedahnya, selalu memikirkan hal-hal. Tetapi kan Rasulullah sudah dijamin hatinya bersih, suci, sudah ma'ruf, sudah ma'zum, ya, sudah maksum dari dosa dan kesalahan. Tetapi tetap beliau mengatakan, la yughani, hatiku ini terisi dengan hal-hal dunia, terisi dengan wanita-wanita yang masih menyadari, mengakui seperti itu, masih memikirkan keindahan. Nah, caranya pun Rasulullah tidak segan atau karena malu mengakui dirinya bersalah, tidak. Beliau mengaku dirinya salah, tetapi Allah sendiri sudah menjamin beliau akan masuk surga dan maksum dari dosa. Tetapi Rasulullah pun demikian, mengabarkan kepada kita, inni la astaghfirullah. Nah, oleh karena itu saya wajibkan diri saya beristighfar fil yaumi, di dalam harinya itu, yaum, di dalam keseharian beliau itu, di dalam satu harinya itu, fil yaumi mi'ata marrah, 100 kali. Nah, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Demi Allah, demi genggaman Allah, sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan saya tobat kepadanya, fil yaumi, di dalam satu hari itu, akthar min sab'ina marrah, tidak kurang dari 70 kali Rasulullah membaca istighfar. Nah, ini istighfar terus. Karena dosa yang kita lakukan tidak ada pernah putusnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku, ingatlah, dosa bukan hanya kita lakukan dengan perbuatan, tetapi dengan hati pun juga bisa terjadi dengan dosa tersebut. Nah, baik dengan telinga, mata, dosa mungkin tidak pernah kita sadari dengan mata, tidak pernah terjadi. Atau juga dengan telinga, atau juga dengan hidung, mulut, ini dosa, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang bagus. Nah, sehingga Allah katakan, qulu qaulan sadida, perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Setelah kita memperbanyak kalimat yang bagus, banyak zikir, banyak istighfar, tasbih, takbir, tahmid dan lain sebagainya, yuslih lakum a'malakum, perbaikilah amal kalian, kata Rasulullah. Wa may yaghfiruz dzunub yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah kita memperbaiki amal ibadah kita, kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Seperti para sahabat tadi,
fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah. Mereka cepat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru li dzunubihim. Maka Allah setelah mereka minta ampun, maka Allah pun juga mengampuni dosa-dosa mereka. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa hambanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini hadis yang perlu kita pegang. Ini ayat yang menjadi dalil utama untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah sudah dijamin masuk surga dan maksum dari kesalahan dan dosa, selalu mengucapkan istighfar 70 kali. Nah, inilah sunnah bagi kita selaku umatnya. Manakala kita bangun di pagi hari setelah melakukan sholat subuh, tidak sempat sholat subuh atau siang, nggak sempat siang, sore, atau malam, tetap biasakan diri untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah tidak pernah kurang dari 70 katanya. Nah, inilah jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu namanya umur ini kita tidak tahu. Ini kita tidak tahu. Jangan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kurang bagus, dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah, supaya kita tetap dalam keadaan kondisi suci. Dosa-dosa kita tetap terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu, tidak bisa dimajukan walaupun sedetik saja. Wala yastajilun, atau ingin dimajukan pun juga ketika hamba Allah menginginkan kematian juga tidak bisa. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mendatangi kematian terhadap hambanya dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kecil pun kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi dosa besar. Imam Ghazali katakan, la saghirata illa bil israr. Tidak akan terjadi dosa yang kecil tersebut, la saghirata, tidak akan menjadi dosa kecil illa bil israr, kalau terus-menerus dilakukan. Artinya apa? Akan menjadi dosa besar, akan menjadi bertumpuk-tumpuk, dan akan menjadi dosa yang sangat berat di hadapan Allah dari kita semua. Wala kabirata, begitu juga dosa yang besar, baik pernah melakukan riba, pernah melakukan pembunuhan, pernah melakukan zina, pernah melakukan pencurian, atau lain sebagainya. Dosa-dosa besar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tarakas shalah, atau dia sering meninggalkan sholat, ini pun juga dosa besar. Atau dia tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, tidak mau naik haji apabila dia juga sudah mampu. Nah, ini semua adalah dosa besar. Tapi kata Imam Ghazali, wala kabirata, tidak akan menjadi dosa besar dengan perlakuan tadi illa bil istighfar, kecuali kalau tetap digempur, dilawan, dihancurkan dengan istighfar. Nah, oleh karena itu istighfar ini kita amalkan jamaah, terutama setiap pagi 70, apalagi bisa sampai 100, apalagi sampai ribuan. Nah, oleh karena itu mari dari saya pribadi kita sama-sama saling watawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebaikan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.